dari kelompok 2 ingin membuat tugas vlog dari mata pelajaran PJOK, yaitu mengedukasi dan belajar dalam berkebun. Yuk ikuti keseruan kami. Dah. Dan disinilah kami berada di kebun Benfei Farm. Kami sini belajar dan mengenal. Yang kalian lihat di sini adalah greenhouse, dan kami akan menjelaskan apa itu greenhouse. Hai teman-teman, kali ini saya berada di depan greenhouse. Apa itu sih greenhouse dan apa sih kegunaannya dalam industri pertanian? Yuk kita masuk. Kami sedang berada di dalam greenhouse, dan teman saya Risa akan menjelaskan apa itu greenhouse. Nah, jadi teman-teman, dari informasi yang kami dapatkan bahwa greenhouse atau rumah kaca adalah bangunan atau struktur yang biasanya terbuat dari kaca atau plastik bening yang digunakan untuk menanam tanaman dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Nah, apa sih fungsi itu greenhouse? Jadi, fungsi greenhouse itu adalah untuk menjebak panas matahari. Jadi, sinar matahari itu masuk ke dalam greenhouse dan menghangatkan udara serta tanah di dalamnya. Panas tersebut terperangkap dan tidak mudah keluar, sehingga suhu di dalam tetap hangat meskipun suhu di luar dingin. Nah, yang kedua itu adalah melindungi tanaman dari cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, ataupun suhu dingin yang ada di luar. Yang ketiga yaitu melindungi tanaman dari yang ketiga yaitu memperpanjang musim tanam. Jadi tanaman bisa tumbuh lebih lama atau bahkan sepanjang tahun tergantung pada jenis tanaman dan sistem pengaturannya. Jadi prinsip kerja greenhouse ini juga disebut sebagai efek rumah kaca, yaitu proses di mana panas matahari masuk tanpa bisa keluar, membuat suhu di dalam menjadi lebih hangat. Apa saja sih yang ada ditanam di dalam greenhouse ini? Ayo kita lihat. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa melihat ada tanaman, yaitu tanaman tomat yang ditanam dalam greenhouse ini. Ini masih belum dipindah ya teman-teman, karena untuk menanam tanaman tomat ini nantinya akan dipindah ke sebelah sana, yaitu di lingkungan luar. Jadi di sini hanya untuk sebagai tempat penyemaian saja. Nah, jadi selain tomat itu tadi, ada juga banyak tanaman yang ditanam di sini. Tetapi kami tidak bisa menyebutkannya satu-satu karena di sini ada banyak sekali tanaman yang ditanam. Jadi kami hanya mendeskripsikan tomat saja sebagai tanaman yang ditanam di sini. Setelah kami pergi ke greenhouse, kami pun pergi ke kebun cabai, dan teman kami akan menjelaskan sesuatu. Halo semua. Jadi kami sekarang sedang berada di perkebunan cabai. Jadi teman-teman, ada yang sedang memanen cabai dan sedang membersihkan rumput. Ya. Perlu kita ketahui, biasanya pohon cabai ditanam itu dan baru bisa panen baru umur 2 bulan. Nah, jadi yang sedang kita datang ini pohon cabainya ternyata sudah berumur 4 bulan dan sudah 2 bulan pemanenan. Setiap pemanenan itu bisa mencapai 30 kilo. Jadi setiap pemanenan per 3 hari itu bisa mencapai 30 kilo, dan harga pasar di daerah kita sendiri itu bisa mencapai 80 sampai 90 kilo. Jadi bisa kita hitungkan dari 30 kilo itu berapa kita mendapat keuntungan. Hari ini kami mencabut rumput dan membersihkan kebun cabai. Bukan di lapangan, bukan di gym, tetapi keringat tetap menetes. Ternyata olahraga nggak selalu harus pakai sepatu lari, raket bulu tangkis. Kadang cukup dengan mencangkul tanah dengan matahari. Setiap gerakan mencabut, membungkuk, mengangkat adalah latihan otot. Jantung berdebar, bukan karena musik yang keras, tapi karena kerja keras. Dan di saat ini kami sadar bahwa olahraga sejati tak selalu soal pertandingan, kadang tentang membantu alam dan memanen kebaikan dari kerja keras yang diam-diam membentuk tubuh kita dan hati kita. Di sini badan kami sangat lelah. Kami merasa kecapean, kelaparan, dan kehausan. Kau para petani sanggup ya? Mereka orang yang hebat. Kalian capek ya? Iya. Ini kita
pondok, kita istirahat dulu. Kira-kira apa yang akan kami masak? Ada yang tahu? Kalian rencananya mau masak apa nih buat kita nanti? Dulu kalau kita sayang kamu. Oh bagus, boleh tuh. Oke, itu kan sehat. Iya bagus. Yaudah, kalau gitu ayo kita ambil bahan-bahannya. Ayo. Setelah kami memutuskan untuk memasak oseng kangkung, kami pun melangkah ke kebun. Di tempat di mana hijau, tumbuh subur, dan tenang rasa begitu dekat. Kami memetik daun-daun yang terbaik, bukan karena segar, tapi karena kami percaya apa yang kita pilih dengan hati akan memberikan rasa yang berbeda saat disantap nanti. Setelah semua bahan kami petik dengan hati-hati, kami lanjut dengan mencucinya dengan air bersih. Satu persatu, daun demi daun yang hijau itu kami bersihkan, seperti membersihkan hari dari lelah debu ibu kota. Karena kebersihan bukan hanya tentang membersihkan, tapi menyejukkan. Setelah semua bahan kami siapkan dan kami bersihkan, kami mulai memasak dengan cara yang paling sederhana, yaitu mengoseng. Tak banyak bumbu, tak banyak gaya, karena yang alami sudah cukup istimewa. Kami tidak memasaknya terlalu lama, karena kami tahu di setiap helai daun kangkung tersimpan kebaikan, zat besi untuk menguatkan tubuh, serata yang menyehatkan pencernaan, vitamin A untuk penglihatan, dan vitamin C untuk daya tahan. Kami hanya membantu untuk menjaga kebaikan itu agar tetap di dalamnya, karena tak semua hal harus dipanaskan terlalu lama untuk mendapatkan manfaatnya. Setelah semuanya selesai dimasak, kami duduk bersama, menyantap hidangan yang tak mewah, tapi rasanya tak bisa dibeli di restoran manapun. Bukan soal kangkungnya, bukan soal bumbunya, tapi soal tawa yang sederhana dan waktu yang akhirnya kami sempat luangkan di tengah hidup yang begitu terburu-buru dan dunia yang begitu tipu-tipu. Dan pada akhir perjalanan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pemilik kebun, bukan hanya karena memberikan izin, tapi karena telah membuka mata kami tentang arti menjadi seorang petani di negeri ini. Beliau mengingatkan kami bahwa Indonesia adalah negara tanah di mana industri pertanian tak hanya jadi penopang ekonomi, tapi identitas bangsa. Banyak anak muda yang enggan menjadi petani katanya, karena menganggap petani itu kuno dan kotor. Para petani masa kini modern, memanfaatkan teknologi dan inovasi. Lewat kata-katanya, kami merasa tercerna bahwa menghargai petani adalah menghargai kehidupan, bahwa menjadi petani bukan sekedar pekerjaan, tapi tindakan kebaikan yang menyuburkan negeri. Dan beliau menambahkan, kalian anak muda seharusnya mempunyai mental pengusaha, mental yang berani melangkah, mental yang tidak hanya bekerja untuk hari ini, tapi menanam untuk masa depan. Dan dari kunjungan singkat ini, kami pulang yang telah membuka tempat ini dan juga membuka hati kami. Pelajaran tentang visi kerja keras dan rasa hormat. Terima kasih sebesar-besarnya yang kami ucapkan kepada Ben Farm yang telah membuka